Oke. Dan kakak-kakak semua supaya lebih barokah lagi bisa berdoa di dalam hati. Silahkan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Teman-teman semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir on time. Saya mau sedikit informasikan bahwa kegiatan Gerakan Aku Berdaya ini adalah sebuah kolaborasi dari Nina Nugroho dan juga TTG. Apa itu TTG? TTG itu adalah Asosiasi Tempat Trainers Guild, di mana ini adalah wadah bagi trainer dan juga pebisnis training yang sudah menyelesaikan inkubasi tempa mentoring selama 16 minggu dengan lead mentor Dr. Indrawan Nugroho. Berapa banyak trainer yang ada di dalamnya? Banyak sekali, kurang lebih 200 yang di mana mereka semua berasal dari beragam expertise. Semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin memberikan solusi untuk masalah-masalah yang ada di masyarakat di Indonesia. Nah, kalau gerakan Aku Berdaya itu sendiri, ini adalah gerakan yang diprakarsai oleh Mbak Nina Nugroho. Mbak Nina Nugroho yaitu Mbak Nina Septiana yang memiliki brand Nina Nugroho. Mbak Nina sendiri adalah desainer di brand tersebut. Nah, di Gerakan Aku Berdaya ini juga dideklarasikan pada acara Professional Women's Week bulan September 2021. Salah satu programnya adalah training untuk para perempuan. Dan ini info yang cukup menarik karena ternyata alhamdulillah bulan ini adalah tahun kedua Aku Berdaya diselenggarakan kembali. Gerakan Aku Berdaya ini diharapkan dapat meningkatkan 1 juta keberdayaan perempuan Indonesia dalam 1 tahun. Harapannya lebih banyak lagi perempuan yang mendapatkan insight dan manfaat dari gerakan ini, dan bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki lain, laki-laki yang ikut ke dalam kegiatan ini juga bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, karena kita sudah mau masuk nih sebentar lagi ya, kita akan membahas mengenai suatu topik yang sangat menarik teman-teman semua, kakak-kakak semua, karena hari ini kita akan masuk ke dalam sesi utama yaitu sharing Gerakan Aku Berdaya bersama KOP Siti Sophia. Gerakan Aku Berdaya hari ini bertemakan Gadget Addict Detox. KOP Siti Sophia ini adalah seorang ibu dari 4 orang anak yang beliau memiliki concern di mana beliau sangat ingin membantu orang tua di Indonesia untuk bisa membantu anaknya lepas dari kecanduan gadget, lepas dari keranjingan gadget. Karena berbicara terkait gadget, gadget saat ini sudah sangat dekat dengan anak. Bahkan bisa jadi anak-anak kita terikat dengan gadget. Karena apa? Karena mulai dari kebutuhan sekolah, mulai dari kebutuhan bermain dan yang lainnya sudah bisa didapatkan dari gadget. Nah, karena hal itu banyak juga ditemukan hal-hal yang membuat kita berhadapan dengan masalah yang awalnya dari gadget. Misalnya saja, belum lama ini saya punya saudara yang dia putus sekolah, bukan putus sekolah ya, dia dikeluarkan dari sekolah karena ternyata setelah dicari lagi benangnya adalah karena gadget itu sendiri. Dia suka main game online dan itu menghabiskan banyak waktunya hingga akhirnya hasrat dia untuk ke sekolah semakin memudar dan seperti itu. Maka dari itu saya sangat antusias sekali hari ini untuk membersamai KOP, pembicara kita hari ini, untuk membahas mengenai gadget addict detox. Harapannya kita semua bisa mendapatkan insight terbaik bagaimana caranya untuk membantu anak kita lepas dari gadget. Nah, buat kakak-kakak semua yang hadir pagi ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa silahkan siapkan catatannya karena di akhir sesi kakak-kakak bisa menuliskan insight terbaik dari sesi KOP hari ini. Jangan lupa dimunculkan, diposting di Instagram, kemudian juga tag TTG dan juga Nina Nugroho. Supaya apa? Supaya nanti
kami bisa memilih siapa pemberi atau yang menuliskan insight terbaik yang nantinya akan diberikan hadiah. Oke. Nah, di sini Kak Novi sudah menyebutkan ada @gerakan aku berdaya dan @tempat trainers guild. Jadi di akhir jangan lupa dituliskan insight terbaik dari sharing kita hari ini. Jangan lupa pada postingan tersebut tag juga @gerakan aku berdaya, @tempat trainers guild. Jangan lupa pakai hashtag aku berdaya dan hashtag tempat trainers guild. Oke, sampai di sini sepertinya kita sudah tidak sabar lagi. Saya juga sudah sangat tidak sabar lagi, ingin sekali segera mengetahui apa sih, bagaimana sih gadget addict detox itu. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk kepada sesi utama kita panggilkan Kak Opi Siti Sophia. Kepada Kak Opi, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Kak Opi. Pagi, suara saya jelas? Jelas Kak. Selamat pagi kakak-kakak semua, ayah bunda yang hadir hari ini. Karena saya lihat ada ayah juga nih, ada beberapa laki-laki di sini. Selamat pagi, senang banget hari ini saya bisa hadir di tengah ayah bunda semua. Saya izin panggil ayah bunda ya, karena pastinya hari ini yang belajar tuh orang tua yang pengen tahu gimana caranya melepaskan anak-anak dari kecanduan gadget. Benar nggak? Benar gitu nggak? Atau bisa jadi di sekeliling kita, kayak tadi Teh Putri, di sekeliling kita ada ponakan, ada anak tetangga yang juga nggak bisa lepas dari gadgetnya, yang sudah terlanjur kecanduan, yang sudah terlanjur cinta sama gadgetnya. Nah, sesi hari ini mudah-mudahan kakak-kakak semua, ayah bunda semua bisa mendapatkan solusi dari sharing session hari ini. Saya izin share screen ya. Ya Kak. Oke. Sudah munculkah? Sudah muncul, Teh Putri? Sudah muncul, tinggal di sudah muncul. Perbesar itu. Nah, oke. Sudah ya? Nah, sudah ya. Oke. Gadget addict detox, apa sih maksudnya gadget addict detox? Jadi kita mau cerita, saya mau sharing tentang detoksifikasi. Apa sih detoksifikasi? Nanti saya jelasin sedikit-sedikit ya, Kak. Sebelumnya perkenalkan dulu profil saya. Nama saya Opi Siti Sophia. Saya ibu dari 4 orang anak, alhamdulillah. Saya salah satu dari trainer dari tempat trainers guild yang tadi sudah dijelaskan oleh Teh Putri, wadah asosiasi para trainer, alhamdulillah. Saya selain sebagai ibu rumah tangga, saya juga aktif sebagai register member di komunitas Tangan di Atas Bandung, juga membantu suami di bisnis kita, dan juga 1 tahun belakangan ini, kurang lebih lah 1 tahun belakangan ini, saya concern aktif menyuarakan pada para orang tua bagaimana anak-anaknya lepas dari kecanduan gadget. Saya sharing baik itu secara personal ataupun ke lembaga-lembaga, ke sekolah, ke yayasan, di acara-acara parenting yang mereka hadirkan. Kenapa sih saya concern ngomongin soal kecanduan gadget? Karena saya pernah ada di posisi itu. Saya pernah ada di posisi orang tua yang anaknya tantrum, anaknya marah-marah, anaknya nangis-nangis, guling-guling karena pengen handphone, karena pengen main game online. Dan saya juga beberapa tahun ini mendampingi anak-anak remaja yang terpapar pornografi, dimulai dari kecanduan game online dan juga kecanduan novel online. Kakak-kakak ada yang tahu novel online? Mungkin ada yang tahu nggak? Mungkin di media sosial, di Facebook, di Instagram banyak banget tuh novel online ya, dan bersponsor. Nah, jangan salah loh, novel online juga di tingkat remaja itu bisa menimbulkan kecanduan pornografi gitu. Jadi saya luar biasa menyeramkan sebetulnya kalau ngomongin kecanduan pornografi, itu hanya salah satu efek dari kecanduan gadget. Nanti saya jelasin apa aja sih ciri-cirinya, efeknya dari kecanduan gadget ini ya. Jadi itu mudah-mudahan apa yang saya sharingkan hari ini, apa yang sudah saya lakukan pada anak saya,
kecanduan game online, dan juga beberapa anak remaja yang pernah saya dampingi bisa bermanfaat buat kakak-kakak semua, bisa jadi solusi buat kakak-kakak atau orang-orang di sekitar kakak-kakak semua ya, karena bisa jadi ini bukan masalah kita, bukan masalah kakak-kakak yang hadir hari ini, ayah bunda yang hadir hari ini, tapi masalah orang-orang di sekitar kita. Jadi siap siap sharing hari ini? Siap, Oke. siap Kak, siap mendengarkan Terima tentunya. kasih. Sebelum kita ngomongin kecanduan gadget, saya mau ngomongin dulu soal pandemi. Apa sih hubungannya pandemi sama kecanduan gadget? Ada yang tahu? Boleh share di kolom chat juga ya, kalau misalkan mau sambil jawab-jawab. Oh ya, gambarnya sudah jelas sekarang, Teh Putri? Sudah lebih belum Sudah semua jelas keluar gambarnya? tapi ya Kak ya. Oke. Apa sih hubungannya pandemi sama kecanduan gadget? Kita kalau ngomongin pandemi ya, ini pandemi dalam sejarah. Pandemi tertua itu Black Death, korban meninggalnya 25 juta jiwa itu terjadi di Eropa. Tapi tentunya sebelum pandemi ini juga pada zaman Rasulullah dan juga pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab juga pernah dikisahkan ya dalam sejarah ada pandemi apa disebutnya wabah taun ya. Hanya ini yang dituliskan dalam sejarah di luar Islam, pandemi tertua itu Black Death. Terus ada kolera pertama, korban meninggalnya lebih dari 2 juta jiwa. Lalu ada flu Spanyol, lalu ada flu Asia, lalu ada flu Hong Kong, flu babi, dan yang terakhir apa? Terakhir pandemi apa? Kakak, ayo bunda? Corona, COVID. Corona, pandemi COVID-19 yang rasa-rasanya hari ini pun masih ada ya yang terkena COVID ya, hanya sudah tidak menjadi pandemi ya, hanya sekarang menjadi endemi. Apa sih hubungannya gitu ya, kakak? Semua pandemi yang terjadi di dunia, baik itu pada zaman Rasulullah sampai hari ini, para ilmuwan menciptakan antivirus atau vaksin. Mereka menciptakan obat supaya wabah ini berakhir, betul nggak? Betul. Gimana sih supaya wabah ini berakhir? Bagaimana sih supaya kita nggak work from home terus gitu ya? Supaya kita nggak stay at home terus ya kan? Semua ilmuwan atau para ahli menciptakan vaksin, menciptakan pola hidup supaya kita terhindar dari pandemi. Begitu ya. Tapi ada satu pandemi, wabah juga ini menyebar di seluruh dunia, bahkan saya ketemu dengan beberapa orang yang di luar Indonesia, mereka bilang ini pandemi di seluruh dunia. Dan ini membunuh perlahan-lahan. Ini tidak seperti pandemi COVID-19 yang merenggut banyak jiwa, ya kan? Kita pasti masih ingat dengan jelas. Ya. Ya. Kopi punten, ini ada pesan dari Kaleni, maaf slide-nya ketutupan dan memang ada yang tertutupi Kak. Apa? Bagaimana? Tutupnya kayak gimana? Jadi ada kotak hitam gitu, jadi bagian tulisan pandemi dan membuat perlahan itu ketutupan. Saya stop share screen dulu, diulang lagi, stop dulu ya. Ya, coba. Teman-teman sebentar ya, supaya kita bisa lebih nyaman, jadi kita share screen ulang. Dan sambil menunggu, tadi juga Ibu Latifah menyampaikan bahwa selama pandemi sekolah jadi online. Nah, mungkin itu ada hubungan antara gadget addict dengan pandemi itu sendiri ya, Kak Upi ya? Ya, betul. Ada sekarang, Teh Putri? Oke, muncul. Jelas? Sudah jelas, Teh Put? Oke, lebih jelas. Sebetulnya masih ada yang menutupi persegi panjang di atas tapi. Jadi di sini jelas sih. Iya, tulisannya. Nah, sekarang ada lagi tuh Kak yang nutupinnya. Kayaknya itu sinyal dari televisi. Lebih jelas? Oke. Saya Kayaknya masalah sinyal ya teman-teman ya. Ya. Saya izin off cam ya. Yang penting suara saya dan slide masih terlihat ya Teh Putri ya. Oke, siap, silakan Kak. Oke. Jadi saya ulang ya. Jadi ada satu pandemi yang menyebar di seluruh dunia, membunuh perlahan-lahan, tidak membunuh dengan cepat, tidak merenggut nyawa dengan cepat seperti COVID-19 ya, yang kita masih ingat dengan jelas tuh 2 tahun ke belakang itu ambulan seliweran gitu ya, bahkan disediakan funeral, disediakan makam khusus untuk yang terkena wabah gitu kan ya. Tapi pandemi ini membunuh perlahan-lahan, tidak ada antivirusnya, tidak ada ilmuwan yang menciptakan antivirus untuk pandemi ini.
Tapi menurut WHO, ini adalah salah satu disorder. Ini salah satu penyakit. Meskipun ini salah satu penyakit menurut WHO, WHO tidak menciptakan antivirus untuk wabah ini. Pandemi apa itu, kakak-kakak? Pandemi apa? COVID? Ya, bukan. Pandemi ya? kecanduan gadget. Tentu Oh saja itu iya, ya. Pandemi kecanduan kecanduan gadget. gadget tentu. Iya. Ini sudah menjadi pandemi karena bukan hanya di Indonesia, di luar sana, teman saya bilang di Malaysia, di Amerika, anak-anak tidak bisa lepas dari kecanduan gadget, tidak bisa lepas dari gadgetnya. Kenapa membunuh perlahan-lahan? Mari kita lihat. Ini menurut data, ini adalah data penggunaan bayi, data penggunaan gadget, internet, komputer pada bayi, anak balita, dan prasekolah. Mari kita fokus di data tertinggi ya. Data tertinggi yang yang tengah itu anak-anak menggunakan internet. Yang warna ungu berapa persen? 88,9%. Anak prasekolah itu usia berapa berarti? 5 tahun ya, di bawah 5 tahun sampai 6 tahun, anak-anak prasekolah menggunakan internet sebanyak 88,9%. Ini di Indonesia. Apa sih yang mereka lihat? Apa sih yang anak-anak ini lihat? Mereka ngapain sih dengan internet itu, mengakses internet itu? Coba lihat. Yang tertinggi itu, apa yang mereka akses? Media sosial ternyata. Jadi yang diakses oleh anak-anak prasekolah ini ternyata media sosial. Banyak juga kan sekarang ya yang viral ya di TikTok, di Instagram, anak-anak kecil yang ya lucu-lucu gitu ya, banyak yang viral dan akhirnya masuk TV gitu kan ya, dimulai dari media sosial. Lalu, apakah anak-anak ini, anak-anak usia dini ini ada yang kecanduan gadget? Saya cari literatur-literatur gitu ya, kecanduan gadget tidak ada di taraf ini, tidak ada di usia ini. Karena untuk mencapai tahap kecanduan ada proses panjang yang berulang, ada proses yang diulang-ulang gitu. Jadi bukan hanya 1 bulan, 2 bulan gitu ya, tapi bertahun-tahun. Bertahun-tahun baru efek dari kecanduan gadget ini bisa dirasakan oleh anak. Gitu Kak. Jadi coba kita lihat, ada usia berapa sih gitu ya, indikasi kecanduan gadgetnya, ada yang tahu kakak-kakak? Ada yang tahu? Pada usia berapa? Jadi indikasi kecanduan gadget itu bisa terlihat di usia 9 tahun sampai 18 tahun. Ini data anak-anak remaja, anak-anak yang mulai remaja lah ya, 9 tahun udah mulai memasuki fase itu, fase pra-awal remaja. Datanya tinggi banget, 93,5% anak usia 9 sampai 18 tahun menggunakan internet. Ini baru yang menggunakan internet ya, belum yang kecanduan. Berapa persen yang kecanduan? 19,3% kecanduan gadget. Tapi angkanya kecil ya, angkanya dibandingkan ya selisih 93,5 ke 19,3 itu kecil lah ya, yang kecanduan kecil. Ya memang ini kecil, tapi kalau selisih itu dibiarkan, anak-anak menggunakan gadget tanpa batasan, orang tua membiarkan saja anak-anak menggunakan gadgetnya semaunya anak-anak, maka akan terjadi kecanduan pada usia dewasa muda, 14,4%. Kalaupun tidak terjadi kecanduan, akan terjadi burnout di usia dewasa muda. Bingung hidupnya mau ngapain. Saya ada satu kisah nyata, orang yang dekat dengan saya, laki-laki, usianya 26 tahun, dia mulai suka sama internet, karena zaman dulu gadget tuh masih terbatas ya, maksudnya bukan gadget, handphone tuh masih terbatas, tapi internet sudah bisa diakses. Dia mulai suka sama internet di usia SMP. Lalu berlanjut karena tidak ada batasan, berlanjut sampai usia SMA. Usia SMA dia sudah mulai tuh ngambil uang orang tuanya untuk bayar internet, untuk bayar kuota dan lain-lain. Sudah naik levelnya. Lalu setelah itu usia dewasa mulai cari kerja, keluar gitu sampai di usia 26 tahun dia bingung mau ngapain. Saya melihat dia tuh ya posting video, ingat banget dia posting videonya SpongeBob dan Squidward, terus dia tambahin emoticon nangis. Laki-laki usia 26 tahun dan menangis. Coba ada yang tahu nggak apa yang diucapkan video itu?
Ada yang suka nonton SpongeBob dan Squidward? Saya suka. Ada yang tahu nggak? Squidward ngomong gini ke SpongeBob, selamat datang di dunia para pecundang. Jadi Wah, sambil nangis tuh emotikonnya. Laki-laki 26 tahun nangis, dia ngerasa seperti pecundang. Karena selama hidupnya dari SMP sampai dia 26 tahun, dia bergelut terus dengan internet, gadget, game online. Jadi itu ya, angka kecanduan yang kecil ini jangan dianggap sepele juga. Karena bisa jadi di usia muda, di usia dewasa muda, dia kecanduan atau tadi, burnout, dia bingung hidupnya mau ngapain. Gitu ya, ayah bunda semuanya. Saya lanjut ya. Kecanduan apa aja sih? Nah, ini kecanduan apa aja sih yang terjadi sekarang ini, belakangan ini? Yang pertama, kecanduan media sosial. Mungkin semuanya pada tahu ini ya, Time Fashion Week, ini kan viral banget nih kemarin. Bonge, JJ, dan siapalah itu ya. Mereka kan di usia remaja ya. Kira-kira apa sih yang mereka cari untuk datang ke Citayam Fashion Week itu? Mereka ngapain sih? Apa sih yang mereka cari? Coba. biar terkenal teh, biar apa teh, Put? keren. Ya, biar terkenal, cuan biar ya. happy. Ya, Biar dopaminnya naik. Ada satu lagi nih, fakta menarik juga. Pengakuan kata Kak Hauli. Ya, ada satu lagi nih, ada yang pernah lihat ini? Challenge menantang maut, ini viral di TikTok nih. Jadi ada beberapa anak yang banyak sih ya, yang ikut challenge malaikat maut. Itu waktu itu viral di TikTok. Jadi anak-anak ini, kakak-kakak, ayah bunda bisa search di YouTube videonya ya. Saya nggak berani tampilin videonya juga. Anak-anak ini mereka berpura-pura lah ya, bermain peran seolah-olah bisa memberhentikan Trikfuso. Seolah-olah mereka superhero gitu ya, bisa memberhentikan Trikfuso. 1 kali percobaan, 2 kali, 3 kali percobaan berhasil, selamat. Tapi yang di video ini, di percobaan ke-8 kali, akhirnya Trikfuso itu melindas dia, dan akhirnya meninggal. Ya, apa sih yang mereka cari? Apa sih yang anak-anak remaja ini cari? Ini kan, like, comment, share, subscribe. Mereka mencari ini, lalu setelah banyak like, setelah banyak yang komen, setelah banyak yang share, setelah banyak yang subscribe, viral, dapat uang, dapat like, senang banget kan ya. Ada nggak yang ngerasa nih, ada nggak yang begini, posting nih misalkan di Instagram, udah gitu udah selesai posting, 1 menit kemudian dicek lagi, ada like nggak ya? Ada notif muncul nggak ya? Ada nggak yang begitu? Ada notif nggak ya? Ada like nggak ya? Terus terus ketika ada yang like, seneng, terus pas tutup lagi, 1 menit kemudian cek lagi, wah nggak ada yang like nih gitu ya, nggak ada yang like, sedih kan ya. Di tahap anak-anak, kalau kita dewasa ya kalau kayak gitu ya sudah lah ya, karena kita sudah paham ya gitu ya. Tapi di tahap anak-anak menuju remaja juga, itu jadinya mereka tuh ya sedikitnya kena lah mentalnya, nggak ada yang like, apa yang salah ya sama postingan saya, jadinya begitu. Gitu. Itu salah satu contoh kecanduan media sosial. Yang selanjutnya, Teopi punten. ya, Ini tuh yang bayangan hitamnya ada ada lagi ya, ya. Semakin Gimana? banyak teh. Kok bisa ya? Saya juga bingung, kalau kata Mas Ogi ini bisa jadi di slide-nya yang paling depan enggak ya? Enggak. Ada yang Atau nggak usah diperbesar aja ya slide-nya ya? ya, coba kita coba nggak diperbesar ya supaya bisa terlihat. Ya. Kalau seperti ini terlihat teh? Seperti ini terlihat? Yang hitamnya masih ada sih. Gimana ya? Saya ulang dulu ya. Baru juga nih kayak gini. Biasanya nggak ada. Ini terlihat? Kalau TOP share Ya. screen-nya nggak usah milih yang PowerPoint-nya, tapi share screen-nya yang all screen aja. Coba di close dulu. Share screen, pilihnya yang full screen-nya aja, jangan PowerPoint. Udah screen. Sudah kayak gini. Ada? masih ada sedikit tuh, tapi sudah berkurang sih. Nggak apa-apa lah. Oke. Kita Gini bisa aja ya. lanjutkan ya. Oke, ya. Maaf ya, yang selanjutnya nih,
kecanduan dan terpapar pornografi. Ini kemarin ada yang lihat nggak postingan, ada yang viral juga sih di Instagram, ada surat cinta dari anak kelas 6 SD, surat cinta dari cowok ke ceweknya. Ada yang lihat? Iya, Ini saya kalau lihat dan itu ngeri banget. ngeri banget ya, bisa dibaca nggak ini? Kalau bisa dibaca saya nggak akan bacain. Ini Bisa kebaca kok Teh. baca Mengerikan ya. itu. Sekilas aja lah, nanti kakak-kakak, ayah bunda bisa search juga di media sosial banyak. Terus yang ini juga ada ya, ada anak yang dipaksa menyetubuhi kucing, 5 orang yang menyuruhnya, lalu dia meninggal. Meninggalnya kenapa? Karena teman-temannya akhirnya memvideokannya dan viral videonya. Dia depresikan akhirnya karena videonya viral, akhirnya meninggal. Kira-kira ayah bunda, apa sih yang mereka lihat, apa sih yang anak-anak ini lihat gitu ya, sampai mereka tuh bisa nulis kayak gini, bisa meminta orang lain untuk melakukan hal-hal seperti ini. Apa coba kira-kira? Boleh tulis di kolom chat ya. Kakak-kakak Boleh ya, semua, ya bunda. kabur gambarnya atau bagaimana ini Kak Hauli? Ya, jadi ya pasti ini anak-anak tuh, kan anak-anak contoh ya, peniru ulung ya. Anak-anak ini bisa besar kemungkinan pernah melihat video atau foto yang mengandung pornografi, gitu ya. Apalagi sudah meminta orang lain menyetubuhi hewan, itu levelnya sebetulnya udah lebih tinggi lagi, karena pornografi itu kayak pornografi, game online itu level, kan ada levelnya ya, levelnya meningkat. Jadi kalau misalkan level 1 udah menang nih gitu ya, nonton video ini enak nih, tapi terus pas ditonton lagi udah nggak enak, udah nggak seneng gitu ya rasanya, dia akan cari lagi video yang lebih lagi. Dan kalau di tahap anak ini sudah cari korban gitu ya, sudah cari objek nyata, ini sebetulnya levelnya udah tinggi gitu. Ini salah satu fakta kecanduan gadget gitu ya. Kalau nggak bisa disaring, anak-anak bisa terpapar pornografi. Selanjutnya, kecanduan game online. Bulan lalu, 2 tahun yang lalu, pokoknya pada saat pandemi COVID-19 itu meningkat. Jadi 10 anak setiap bulannya masuk ke rumah sakit jiwa gara-gara kecanduan game online. Jadi itu meningkat tajam waktu pandemi kemarin. Karena tadi ya Ibu yang pertama tadi bilang, waktu pandemi itu kita belajar online gitu ya. Ada yang belajarnya 1 jam, 2 jam gitu ya. Tapi main gadgetnya, main gamenya, ada yang seharian? Ada Teh. Kalau yang saya dengar sih ya dari banyak orang tua banyak, jadi ngerjain tugasnya 2 jam, setelah itu main game. Nah itu juga yang menyebabkan tingkat anak kecanduan gadget itu, kecanduan game online itu banyak. Kenapa sih kecanduan game online bisa sampai mengakibatkan gangguan mental, bisa sampai mengakibatkan sakit jiwa gitu ya? Ada yang tahu? Kakak-kakak mungkin ada yang pernah ikut sharing saya sebelumnya, ada yang tahu? Kenapa sih bisa sampai masuk rumah sakit jiwa? Ini saya ada satu video, mudah-mudahan terdengar ya Teh Putri. Kalau nggak terdengar di ini aja ya, mention. Siap. Сейчас выключу я, и компьютер вообще не включится никогда. Да я хочу тут кое-что сделать, подожди. Саша, Мам, ради бога, подожди. ничего делать не надо, надо выключить. Быстро! Надо выключить. Нет! Да. На обмеження Сашко реагує протестом. Выключай. Нет! И не кричи, Я пожалуйста. встала! Не кричи. Выключу! Значит, я выключаю. Мам, Значит, я сейчас выключаю. мам, я хочу тут только почитать. Не и всё. выключить. Мама, Не я выключить. хочу почитать и все, и выключу. Мама, зачем? Так. Ну тут вот это надо почитать. Я чтобы- сейчас выключу. Мама, да выслушай! Какая же ты дура! Пошла ты на дура! Чтоб ты сдохла! У хлопця починається істерика. Це нормальна реакція на спроби подолати залежність. Дурацкие ему правила! Мати не залишає спроб домовитися з сином. Тером покладено край. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою.
Жадина! Тише. Надя! Чуня! Ты мне такой дурацкий интернет из имбирного ноль. У тебя есть сайты, и все. Какие сайты тебя интересуют? Скажи, пожалуйста. Google есть. И зачем надо было так делать? Чтобы ты научился контролировать себя, а не компьютер контролировал тебя. Вот зачем. I'll kill you, katanya saya akan bunuh kamu. Мам, хотя бы брось. Все? Все? Приехали? В Сашка починається ломка. Залишившись без комп'ютерних ігор, він вмовляє маму дозволити йому бодай телевізор. Пока у нас эту неделю компьютерного телека не будет. Ya, kakak-kakak, ayah, Ya, bunda, Ngeri banget. apa yang ngeri dirasakan setelah nonton ini? Saya udah berkali-kali nonton ini, rasanya nyesek ya, nyesek nggak sih? Bener ngeri banget ya Teh Putri ya. Iya, Boleh kalau ada yang mau tulis di chat silahkan. Gimana rasanya? astagfirullah, kata Kak Via. Ya. Kelihatan banget kan ekspresi wajahnya tadi seperti apa ya, Iya. seperti ya orang gila kan, gangguan mental kan. Terus itu sedikit lagi, lebih besar sedikit lagi anak itu bisa jadi membunuh orang tuanya. Tadi sudah bilang kan Al-Kill, lebih gede dikit bisa jadi membunuh orang tuanya. Kenapa sih sampai gitu ya? Sampai mengganggu kejiwaannya? Karena yang diserang kecanduan gadget itu mempengaruhi fungsi otak depan. Jadi Allah tuh ngasih kita otak bagian depan, nama ilmiahnya prefrontal cortex, otak mulia yang cuman kita yang punya, hewan tidak punya itu, cuman kita yang punya otak itu. Jadi saat itu terjadi, saat anak-anak bermain game online, kakak bisa lihat foto bagian bawah ya, yang sebelah kiri itu gambar otak normal, yang sebelah kanan itu gambar otak ketika hormon dopamin. Jadi hormon dopamin itu muncul ketika anak bermain game online, menonton video, pokoknya yang mereka senangi gitu ya, hormon dopamin itu muncul, hormon bahagia itu muncul. Lalu si anak kan ketika merasa sensasi senang gitu ya, ketika merasakan senang ketika main game online, ketika nonton video, dia mengingatkan sensasi senang itu. Dia minta lagi. Lihat orang tuanya meleng sedikit, lihat orang tuanya sibuk sedikit, minta gadget kan ya. Karena kemarin tuh ngerasain game online, main game, main nonton itu senang. Jadi akhirnya minta lagi. Dan ketika itu dilakukan berulang-ulang, ketika main game online, ketika main video itu dilakukan berulang-ulang, hormon dopaminnya muncul terus. Dan hormon dopamin itu mengaliri otak bagian depan. Jadi membanjiri otak bagian depan. Yang anak tadi bisa dipastikan hormon dopaminnya merendam otak bagian depannya. Kenapa? Karena ya si otak bagian depan ini fungsinya itu sebagai leader, dia itu sebagai pemimpin. Dia merupakan pusat pertimbangan, pusat pengambilan keputusan. Dia tuh pembentuk kepribadian. Jadi kalau misalkan otaknya terendam, kepribadiannya rusak. Otaknya rusak, kepribadiannya juga ikut rusak karena sudah terendam, dia sudah tidak bisa memutuskan mana yang benar dan salah. Dia tuh jadi tugasnya tuh ya membuat keputusan, memahami benar salah, mengendalikan diri gitu ya, merancang masa depan. Tapi karena otaknya rusak, jadi dia tidak bisa kepribadiannya pun ikut rusak. Jadi itu ya kenapa bisa sampai mengganggu gitu ya, mengganggu jiwa, mengganggu mental karena dilakukan berulang-ulang, hormon dopaminnya muncul terus, hormon bahagianya akhirnya membanjiri otak yang cuman kita yang punya. Ketika otaknya banjir, mengkerucut, ya apa bedanya dengan
ini ya dengan sebelahnya gitu. Bisa nggak dikembalikan lagi gitu ya si otak itu, bukan dikembalikan lagi, bisa nggak berfungsi lagi? Bisa Bang. Nanti setelah ini saya ceritakan ya. Next, adakah sisi positif dari game online? Karena pemerintah kita juga ternyata mengesahkan ini, e-sport namanya, ya. Sport ini ada liganya gitu ya. Berarti kan ada sisi positif ya dari game online. Menurut beberapa penelitian, ya betul ada sisi positif dari game online ini. Jadi, tapi game-game edukasi ya. Jadi anak-anak tuh bisa memecahkan masalah dengan cepat, bisa menyusun strategi, dan biasanya kebanyakan anak tuh jadi lebih pintar bahasa Inggris karena rata-rata game online pakai bahasa Inggris ya kan, ya pakai bahasa Inggris. Jadi lebih bagus katanya bahasa Inggrisnya. Tapi menurut penelitian juga gitu ya, banyak jurnal-jurnal juga yang menyebutkan kalau anak ini diteliti di anak-anak usia SD ya 9 tahun ke atas. Kalau anak-anak ini bermain game online di atas 4 jam, mereka kemampuan akademiknya menurun. Mereka udah males belajar. Tadi yang disebutkan Teh Putri di awal ya, udah males ngapa-ngapain lagi karena ya tadi sudah dibanjiri dengan dopamin ya, udah seneng gitu. Hormon bahagianya udah banyak akibat dari game online tadi. Ya, dan si game-game ini ya karena dijadikan liga ya, peralatan pendukung gamers tuh dibuat nyaman. Ini tuh alat-alat untuk gamers ya. Lumayan lah harganya gitu ya, lumayan lah harganya. Jadi benar-benar memang didukung juga gitu kan ya. Adakah manfaatnya? Saya mau liatin satu video lagi. Ini adalah salah satu gamers asal Cina. Dia namanya Uzi. Kakak-kakak, ayah bunda dilihat saja videonya ya. Jadi sambil saya ceritakan, namanya Uzi. Dia usianya 23 tahun. Dia gamers. Dia latihan para gamers itu latihannya nggak kayak latihan pemain sepak bola ya, nggak kayak latihan pemain bulu tangkis, tapi latihannya gimana? Latihannya 10 sampai 11 jam per hari, gitu ya, supaya dia bisa jadi ya pemenangnya lah gitu ya, supaya dia bisa masuk liga gitu ya. Sama kayak sepak bola kan ada tahapan-tahapannya gitu kan ya. Bisa dilihat dia nggak bisa menggerakkan tangannya, nggak bisa merangkak gitu ya di usia 23 tahun, dan dia juga terkena diabetes. Jadi ayah bunda semua, walaupun ada sisi positifnya, walaupun ada sisi positif dari game online, ada manfaat dari game online, tapi jika dilakukan berlebihan, lebih dari 4 jam, akan ada efek negatif. Salah satunya ini ya, yang paling ringan itu katanya, kata para gamers, yang paling ringan itu bagian tangannya tremor, bagian jempol gitu ya, yang paling ringan itu tremor. Dan kalaupun ini dijadikan karir, biasanya hanya bertahan sampai usia 23 tahun, karena rata-rata games itu membutuhkan kecepatan yang tinggi, membutuhkan strategi yang cepat gitu ya, menyelesaikan masalah dengan cepat, kecepatan tangan juga. Jadi rata-rata gamers yang berusia 23 tahun mereka dikalahkan sama gamers yang berusia belasan tahun. Gitu ya. Jadi poinnya adalah ketika berlebihan akan ada efek negatif gitu ya. Tapi ada sisi positif. Begitu ya, kakak-kakak semua. Nah, jadi ayah bunda nemu nggak korelasinya bahwa si kecanduan gadget ini membunuh anak-anak secara perlahan-lahan? Iya nggak? Setuju nggak? Setuju nggak kakak-kakak? Saya sebetulnya ada satu video lagi ya, cuman kakak bisa searching saja di YouTube, saya tidak tampilkan di sini. Kemarin saya lihat-lihat, ada anak usia 9 tahun, bola matanya mengering, merah, dia mulai main game online di usia 4 tahun dan matanya mulai iritasi di usia 9 tahun. Jadi ada proses panjang. Dan katanya orang tuanya bilang, ya saya bekerja biar dia anteng, biar anaknya anteng, ya saya kasih game online. Terus yang kedua, di pandemi COVID kemarin, karena harus belajar terus-menerus pakai handphone kan, dia belajar selama 4 jam katanya, dan qadarullah dia sudah tidak bisa melihat. Namanya Ririn. Nanti kakak-kakak bisa search di YouTube. Dia nggak bisa melihat lagi. Bisa jadi karena dia kan, kalau kita mungkin orang dewasa ya, setelah balas chat beberapa menit, balas chat kita simpan, balas chat lagi kita simpan. Kalau anak kan terus-terusan manteng gitu ya, terus-terusan layarnya di depan. Jadi dia setelah 4 jam dalam sehari,
qadarullah tidak bisa melihat lagi, katanya iritasi karena radiasi. Dan satu lagi yang mengerikan, ini yang benar-benar membunuh perlahan-lahan, dan ternyata ada, percaya nggak percaya saya juga gitu ya, ini terjadi di Subang, namanya Raden, boleh nanti search. Dia akhirnya meninggal dunia karena radiasi, dan keluarganya memang bilang bahwa dia bermain game online sampai pagi, seharian sampai pagi. Dan bayangkan kalau itu dilakukan berulang-ulang dalam sebulan, dalam setahun, dalam 2 tahun, itulah yang terjadi. Jadi ini adalah pandemi, ayah bunda. Ini juga pandemi, ini juga wabah, tapi tidak membunuh secara langsung, membunuh perlahan-lahan kalau kita tidak sadar bahwa ini adalah pandemi. Kalau kita nggak batasi anak kita, kalau kita nggak batasi penggunaan gadget pada anak kita. Gitu. Satu hal yang ayah bunda harus yakini bahwa anak adalah bayangan kita, orang tuanya. Ini ada 2 gelas di sini ya, yang satu berdiri, yang satu tiduran gelasnya. Kalau saya ingin bayangannya sama persis, bayangan gelas yang sebelah kiri sama persis dengan bayangan gelas yang sebelah kanan, apa yang harus saya lakukan? Apa? Ayo. Yang mau open mic silakan, yang mau tulis di kolom chat silakan. Kalau saya mau menggerakkan, mau bayangan yang di sebelah kiri sama dengan bayangan di sebelah kanan, berarti saya harus menggerakkan gelasnya. Saya harus merubah posisi gelasnya, bukan merubah posisi bayangannya, betul? Betul. Jadi, kalau anak kita ternyata kecanduan gadget, ayo coba cek berapa lama penggunaan gadget kita dalam sehari. Kenapa saya ngomong gini? Karena saya pun dulu begitu. Tadi saya bilang di awal, anak saya kecanduan gadget, saya duluan yang kecanduan gadget. Kenapa begitu? Saya 12 tahun yang lalu, qadarullah Allah berikan bisnis yang lancar, saya online terus-terusan, saya merasa customer harus segera dibalas gitu ya, customer online itu harus segera dibalas karena raja gitu ya, jadi saya itu handphone nempel terus di saya. Anak saya melihat itu. Jadi anak adalah bayangan orang tuanya. Percaya nggak? Percaya nggak kalau meskipun si anak kita nggak lihat kita, meskipun misalkan anaknya di pondok, ada yang anaknya di pondok di sini, anaknya di pondok kan nggak ngelihat kita sehari-hari kita kayak gimana kan ya, jauh kan ya. Tapi meskipun anak kita jauh, anak kita bisa meniru apa yang kita lakukan. Mau saya kasih contoh? Kasih contoh teh. Ini bukan tentang gadget tapi ya. Qadarullah anak saya yang pertama itu di pondok. Minggu lalu dia telepon dan minta maaf. Umi, maafin kakak ya. Kenapa saya bilang? Kakak dihukum sama pembimbing. Emang kakak melanggar apa? Dia bilang, Umi maaf ya, maafin kakak. Khawatir dosa kakak ke Umi juga, katanya. Khawatir Umi dapat dosa karena kakak. Oh, Masya Allah ya, senang. Satu sisi senang, tapi satu sisi saya langsung introspeksi apa yang saya lakukan, kenapa anak saya melanggar. Anak saya bilang, kakak suka nyuruh-nyuruh adik kelas katanya. Sampai adik kelasnya menangis. Emang kakak nyuruh-nyuruh apa? Nyuruh-nyuruh ambilin minum. Cuma ambilin minum kok, tapi dianya nangis, dianya nggak mau. Saya ngerasa ditampar banget. Kenapa coba? Itu yang saya lakukan setiap hari ke anak saya yang terkecil. Dede, ambilin minum dong. Dede, ambilin minum dong. Terus anak saya bilang, Umi, kok minta ambilin minum terus sama Dede? Umi, kok minta ambilin minum terus sama Dede? Saya pikir wajar ya, orang dewasa nyuruh anak kecil, benar nggak teh? Orang tuanya nyuruh anaknya, saya pikir wajar. Tapi anaknya kan ngerasa didolimi. Dan itu dilakukan oleh anak saya yang ada di pondok. Anak saya yang di pondok nggak ngelihat saya sehari-hari kayak gimana. Tapi dia melakukan kesalahan yang sama. Sebenarnya ada banyak kasus lagi ya yang saya temuin juga, meskipun anak nggak ngelihat kita secara langsung, anak adalah bayangan kita, mau nggak mau anak adalah bayangan kita. Jadi kalau anak kita kecanduan gadget, ayo yuk cek lagi penggunaan gadget kita dalam sehari berapa lama sih gitu ya, kakak-kakak kayak bunda semua. Lalu gimana sih? Nah sekarang gimana sih caranya untuk mendetoksifikasi kecanduan gadget? Yang pertama, ada 3 langkah nih ya. Yang pertama, deteksi dulu kecanduannya. Yang kedua, jadi kecanduannya ada di level mana nih? Ada level sedang, gitu ya, ringan atau berat. Yang kedua, bonding activity. Jadi melakukan
pendekatan sama anak. Banyak juga langkahnya ini. Yang ketiga ada dopamin detox. Apa sih dopamin detox? Nah, karena hari ini waktunya singkat ya, jadi saya akan membahas tentang dopamin detox aja nih ya kakak-kakak. Dopamin detox itu apa sih? Tadi saya sudah jelaskan sedikit ya, dopamin itu adalah hormon bahagia. Jadi otak itu mengklasifikasikan kegiatan atau aktivitas kita berdasarkan tingkat dopamin. Jadi kalau dopaminnya tinggi, kalau aktivitas itu menghasilkan dopamin tinggi, motivasi untuk melaksanakan kegiatan itu juga tinggi. Kalau aktivitasnya menghasilkan dopamin rendah, motivasi untuk melakukan aktivitas itu juga rendah. Jadi misalnya nih kayak beres-beres rumah, senang atau enggak beres-beres rumah? Kira-kira? Sedang atau enggak nih? Apalagi kalau liburan kayak gini ya. Kalau saya sih enggak ya. Sih enggak ya. Berarti itu dopaminnya rendah karena kita kadang mau ngelakuin lagi, kadang enggak gitu ya. Kalau aktivitas yang menghasilkan dopamin tinggi itu kita terus-terusan mau ngelakuin itu. Stalking gimana? Stalking itu gitu. Terus-terusan kayaknya Teh. Nah, itu dopamin tinggi tuh. Nah, gimana sih caranya? Gimana caranya biar kita tuh bisa mendetoks gitu ya si dopamin tinggi yang dihasilkan oleh gadget dengan dopamin tinggi yang lebih positif lagi. Teh Putri, saya cobain slideshow lagi, masih itu enggak ya? Saya coba lagi atau ya? Oke. Kelihatan nggak? Masih ada hitam-hitamnya sampai sekarang. Lagi buka Slide. Maksudnya Enggak. selain yang slide ini ada yang dibuka lagi nggak Teh? Kalau di laptop Teteh ada yang dibuka selain slide, mendingan itu di close dulu. Ada sih Teh, cuman ini aja. Cuma itu aja, kenapa ya? Mungkin karena sinyal ya? Sepertinya ya. Ya mudah-mudahan bisa diikutin ya. Oke. Oke, saya lanjut ya. Jadi dopamin itu tadi ya, otak kita tuh mengklasifikasikan aktivitas berdasarkan tingkat dopamin, tinggi atau rendah. Jadi kalau misalkan menghasilkan senang nih ya, melakukan aktivitas itu senang, bakal diulang lagi. Itu pun dengan anak ya. Kalau kita udah dewasa, kita bisa mengklasifikasikan kan, udah tahu mana benar dan salah. Kalau anak kan belum, masih harus didampingi. Gitu. Yang pertama apa yang harus dilakukan? Puasa gadget untuk men-setting ulang dopamin dalam tubuh. Ini puasa gadget itu jadi benar-benar nggak dikasih gadget si anaknya. Apalagi kalau anaknya sudah ada di kecanduan sedang atau berat. Gitu. Saya pun pernah melakukan itu. Jadi anak saya nggak kasih seminggu, 2 minggu benar-benar nggak dikasih. Apa yang terjadi ketika nggak dikasih? Kira-kira biasanya ya kalau nggak dikasih gadget. Tantrum, marah-marah, iya guling-guling. Marah-marah Teh. Ya, betul. Biarkan aja begitu. Gitu ya, sama seperti kita bunda-bunda mungkin di sini ada yang pakai skincare. Nah, pernah nggak pakai skincare terus malah beruntusan? Niatnya pengen glowing, terus malah beruntusan, malah jerawatan. Pernah nggak kayak gitu? Nah, pernah banget. Itu tuh apa ya namanya? Detoksifikasi katanya, ya nggak? Jadi memang harus dilewatin dulu, si jerawatan itu harus dilewatin dulu beberapa saat kan, beberapa fase gitu ya, harus dilewatin dulu, baru bisa glowing, benar nggak? Nah itu pun sama yang dilakukan untuk mendetoksifikasi dopamin tadi, ya biarkan dulu ketika dikasih puasa gadget, biarkan aja dia nangis, biarkan aja tantrum, kitanya yang harus tega gitu. Ketika anak itu nangis, kitanya harus tega dan harus menyiapkan niat telinga, nggak apa-apa nangis gitu ya, biarkan aja gitu. Karena nanti dia akan terbiasa. Jadi si dopaminnya nanti akan menurun tadi ya, dopamin di otaknya nanti biar menurun dulu, gitu, biar netral dulu gitu ya, nanti juga lama-lama akan terbiasa gitu. Jadi biarkan aja dulu proses tantrum itu memang harus dilewati dulu. Lanjut, nggak bisa lanjut nih. Nah, puasa gadget contoh caranya gimana sih kalau misalkan masih di kecanduan ringan ya atau berat, bisa ayah bunda pilih dalam 1 bulan, pilih 1 hari aja. 1 hari aja, jangan kasih internet, jangan kasih game online, jangan kasih apapun, diganti dengan olahraga misalkan gitu ya, olahraga, memasak bersama, berkemah gitu, apalagi bentar lagi mau liburan ya. Nah coba dirancang-rancang nih liburan mau ngapain aja, jangan sampai jadi bebas gadget gitu ya. Nah ini salah satu contoh. Jadi berikan ini salah satu contoh
kegiatan ya, jadi berikan aktivitas pengganti yang sama-sama menghasilkan dopamin yang tinggi gitu ya. Kan tadi game online tuh dopaminnya tinggi, dia seneng banget, ada level-levelnya. Nah, carikan aktivitas pengganti yang sama gitu. Jangan sampai dicarikan aktivitas pengganti tapi nggak seru juga gitu ya. Jadi benar-benar carikan aktivitas pengganti yang levelnya sama dengan main game online tadi gitu ya. Ini salah satu contoh kegiatan aktivitas pengganti. Jadi di fasilitasi hobinya yang pertama ini kebetulan anak saya yang saya ceritain tadi yang kecanduan gadget, dia dulu kecanduannya Free Fire ya. Nah, akhirnya saya setelah melewati puasa gadget itu, belum saya berikan aktivitas pengganti karena waktu itu saya masih bingung. Saya kasih puasa dulu, kasih kesepakatan dulu dan sebagainya. Setelah tahu hobinya, saya akhirnya fasilitasi. Memerlukan biaya nggak? Ya, memerlukan biaya. Cukup lumayan juga memerlukan biaya ya kalau fasilitasi hobi. Tapi kalaupun nggak mau mengeluarkan biaya, zaman sekarang tuh banyak lah di media sosial bertebaran ya, di Instagram, di YouTube. Kita bisa melakukan aktivitas bareng-bareng sama anak ya, kayak do it yourself. Bikin sesuatu lah, bikin prakarya, berkemah di rumah gitu ya, di halaman rumah atau apapun itu gitu ya. Intinya nggak perlu mengeluarkan biaya. Tapi sebetulnya sih kita mengeluarkan tenaga dan waktu, benar nggak? Jadi intinya kita mau bayar sekarang atau bayar nanti, mau bayar pakai waktu, mau bayar pakai tenaga, mau bayar pakai biaya juga ya. Tapi intinya kita membayar sesuatu supaya anak kita tidak kecanduan gadget, supaya anak kita tidak memilih gadget, tapi memilih kegiatan-kegiatan yang lain yang menyenangkan. Kalau anaknya masih balita, itu mudah banget sih anaknya masih balita, mah kita bisa ya sediain kertas atau kertas dan pensil warnanya atau kardus bekas gitunya, kita bayar dengan waktu kita gitu ya. Sebenarnya sih kalau menurut saya, kalaupun kita tidak bayar dengan waktu, dengan tenaga, dengan uang, kita sebenarnya sedang membayar dengan kuota ya, supaya anak kita anteng dengan gadget. Itu pilihan kita sih, kita mau bayar sekarang atau bayar nanti gitu. Yang selanjutnya yang tadi setelah puasa gadget, setelah mengganti aktivitas dengan aktivitas yang dopaminnya tinggi, awali hari dengan aktivitas yang menghasilkan dopaminnya rendah. Jadi jangan kasih gadget di awal hari, jangan kasih gadget di pagi hari, di siang hari. Kalaupun gitu ya, bersepakat dengan anak boleh gadget setiap hari. Jadi sebetulnya ada beberapa pendapat nih ya, menurut pakar-pakar parenting itu boleh dikasih setiap hari asal sesuai screen time-nya, misal 1 jam sehari. Tapi ada juga yang berpendapat 1 minggu sekali aja di weekend. Saya sudah melakukan dua-duanya, Teh Putri. Saya cobain yang di weekend aja, tapi ternyata kalau bagi saya, kalau misalkan anak dikasih di weekend aja, anak bangun tidur langsung minta. Karena dia udah dari malam udah apa ya, kayak udah besok nih weekend nih, besok nih bagian saya main gadget gitu. Jadi akhirnya saya coba, jadi ini trial dan error dengan anak juga ya, akhirnya saya coba setiap hari 1 jam sekali. Tapi tidak di pagi hari. Jadi diawali dulu dengan aktivitas-aktivitas yang menghasilkan dopamin rendah. Misalnya dikasih peran untuk beres-beres rumah. Pokoknya dia bagian nyapu, ngepel gitu ya anak ini. Kalau setelah itu, setelah ngerjain tugas bla 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 bla, nanti malamnya baru boleh. Gitu ya. Tapi yang paling efektif dari semuanya gitu ya, dari 3 tadi yang saya sebutkan adalah memberikan aktivitas pengganti. Apalagi laki-laki, bikin capek, bikin lelah, dia akan lupa dengan gadgetnya. Alhamdulillah anak saya sudah ada di tahap dia hampir lupa gitu. Karena di weekend suka ada latihan juga, suka ada turnamen juga, jadi dia nggak minta. Kalaupun minta, dia tahu batasannya. Dia tahu batasannya di jam sekolah, dia nggak. Jadi hampir lepas dari gadget gitu, alhamdulillah. Jadi tadi ya ada fase-fase, ada langkah-langkah yang dilewatin gitu. Kalaupun belum bisa lepas dari gadget, usahakan jangan di pagi hari, dikasih screen time. Nah, yang tadi itu diikat sama kontrak ayah bunda dan anaknya. Nulis nih, anaknya disuruh nulis. Saya pun begitu dulu, jadi anaknya disuruh nulis, oke, mau jam berapa main gadgetnya, mau berapa lama. Terus dia bacakan, dia tanda tanganin gitu. Berat nggak? Berat. Buat anak tuh waktu itu karena dia lagi masa-masa kecanduan, disuruh puasa dulu, terus disuruh nulis ini, berat. Dia nangis dulu sambil bacain, sambil nangis. Tapi lama-lama, alhamdulillah sekarang sudah lepas dari itu. Gitu ya, ayah bunda, mudah-mudahan langkah-langkah ini tadi bisa di-share nih ya, bisa diaplikasikan. Yang terakhir, jangan lupa apresiasi.
apresiasi kalau anaknya sudah lepas gitu ya, sudah lepas dari kecanduan gadget, artinya dia sudah tahu batasan waktunya. Ketika misalkan dibilang berhenti, dia berhenti. Ketika sudah disepakati 1 jam ya, dia akan berhenti dalam waktu 1 jam. Terus apalagi ya, pokoknya ketika dia sudah bisa membatasi waktunya, sudah kelihatan tidak tantrum ketika diminta gadgetnya, apresiasi. Makasih ya Dek, Ibu seneng banget, Dede udah bisa kayak gini. Makasih ya Kak, seneng banget deh Kakak udah kayak menepati perjanjian gitu. Seneng banget deh Kakak udah kayak gini. Ada di tahap itu, seneng banget. Sampai saya sharing satu ya, anak saya yang kecil yang 6 tahun, karena kita akhirnya menyepakati bersama ya. Jadi tadi yang laki-laki itu saya kasih perjanjian, terus yang adik-adiknya kita sepakat bahwa adik-adiknya begini gitu ya. Sampai dia bilang dengan bangganya gitu ya, karena suka diapresiasi, dia bilang dengan bangga, Dede udah nggak main handphone lagi ya. Dia bilang dengan bangganya seperti itu. Jadi diapresiasi, jangan lupa langkah-langkah tadi setelah puasa, makasih ya gitu ya, udah nggak gadget lagi. Seperti itulah gitu ya, Teteh. Masya Allah. Itu langkah-langkahnya, langkah-langkah yang saya lakukan. Jadi ayah bunda harus diyakini ya, ada satupun ilmuwan yang bisa membuat vaksin untuk kecanduan gadget. Nggak ada, sampai sekarang nggak ada. Bahkan WHO pun yang bilang bahwa kecanduan gadget ini adalah disorder, nggak menciptakan tuh vaksin yang disuntik gitu ya, biar sembuh langsung, nggak ada kan ya. Jadi siapa dong yang ciptain? Kita. Siapkan antivirus dan vaksin terbaik untuk anak kita. Apa itu? Kehadiran orang tua. Apalagi kalau anaknya masih balita, kita adalah mainan anak-anak. Kenapa mereka mencari gadget, kenapa mereka mencari game online dan sebagainya, karena kita nggak ada, seringkali kita nggak ada. Kalaupun kita ada, ya kitanya lagi main sama gadget juga, kitanya lagi kerja juga sama gadget. Gitu. Jadi, luangkan waktu untuk yang mama-mama bekerja, ayah bunda yang bekerja, saya pun sama bekerja, minimal dalam sehari, luangkan waktu untuk bersama anak, gitu ya. Bersama anak, hadir utuh tanpa gadget. Bisa kok dijadwalkan aja gitu ya, kalaupun harus mepet ada pekerjaan nih gitu ya, anak gimana, anak tuh bisa diajak komunikasi, ayah bunda kerja dulu sebentar aja ya, ayah bunda jadi minta izin komunikasi. Nah lebih lengkapnya lagi, sebetulnya ini hanya sebagian kecil tadi ya, langkah-langkah ini hanya sebagian kecil, ada 2 langkah lainnya, lebih lengkapnya lagi kakak-kakak nanti bisa ikut kelas lainnya, saya bersama Bunda Erlik. Bunda Erlik ini parenting practitioner, beliau sudah lebih dari 15 tahun di dunia parenting, lebih punya banyak pengalaman menangani anak-anak yang kecanduan gadget, kecanduan pornografi dan sebagainya. Nanti bisa japri aja ya, gitu ya. Kakak-kakak, ayah bunda, itu saja yang bisa saya sharingkan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa diaplikasikan kalau ada anak yang sudah terlanjur cinta sama gadget, tapi mudah-mudahan juga bisa disebarkan ke banyak orang di sekitar kakak-kakak dan ayah bunda semua. Terima kasih banyak. Saya serahkan lagi kepada host kita, Teh Putri, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih banyak Kak Opi, terima kasih banyak untuk insight yang luar biasa ini. Ternyata banyak banget yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk bisa mengatasi kecanduan anak. Nah, sebelum saya yang banyak nanya, saya mau membacakan dulu pertanyaan karena sudah ada. Dan buat kakak-kakak semua, ya bunda yang ingin bertanya langsung kepada trainer kita hari ini, Kak Opi, silahkan tulis di kolom chat ya. Saya coba bacakan di sini, ada yang dari Ibu Latifah, kalau anak yang dewasa seperti apa? Apakah ada perbedaan ataukah tidak untuk cara mengatasinya, Kak? Untuk dewasa sama puasa dulu, puasa gadget dulu sama atur waktu. Jadi kita pakai schedule gitu. Kalau saya juga pernah ada kalau di tahap ini handphone nempel terus ya. Jadi benar-benar dalam sehari itu pakai schedule jam berapa kita mau cek handphone gitu ya, cek gadget kita jam berapa. Jadi kasih waktu. Kalaupun sudah berat banget, sudah nempel banget terus ya puasa dulu. 1 hari, 2 hari gitu ya. Terus coba cek nih kalau misalkan keluar rumah gitu ketinggalan handphone rasanya gimana. Kalau misalkan biasa aja berarti udah nggak kecanduan sih. Tapi
Intinya puasa sama dijauhkan, jangan dideketin terus. Karena kalau dideketin terus ya si handphonenya deket sama kita terus ya pasti dicek terus gitu. Sama yang tadi juga sama sih sebetulnya tahapannya sama. Pagi-pagi jangan langsung lihat handphone, bangun tidur jangan langsung lihat handphone, kerjain dulu aktivitas yang dopaminnya rendah dulu tadi, beres-beres dulu kah, olahraga dulu kah gitu. Jadi itu dulu ya, sama persis sih untuk orang dewasa. Oke, terima kasih Kak Opi. Semoga terjawab ya Ibu Latifah ya. Jadi sebetulnya prosesnya sama saja dan pertama diawali dengan puasa gadget dulu ya Kak ya. Dan Iya. proses untuk melewati puasa gadgetnya itu tuh yang menjadi tantangan. Ya, Oke, bagaimana? ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Hauli. Apakah jangan ketagihan gadget bisa juga diterapkan untuk TV? Nah, ini yang ketagihan TV nih, Kak. Nonton Sama. TV terus. Sama juga Sama ya, aja sih. Kalau misalkan mau anaknya nggak nonton TV terus, TV-nya jauhkan, jangan dideketin gitu. Tapi kalaupun nggak bisa gitu ya, intinya kitanya hadir sih, kitanya ada gitu. Kitanya berkomunikasi sama anak, hadir sama anak, main bareng sama anak gitu. Sama juga untuk TV, Kak. Gitu. Oke. Ini ada yang kalau tadi pada masa puasa bisa menimbulkan stres, bagaimana mengatasinya? Kalau saya waktu itu dibiarkan aja dulu, dibiarin aja, nanti juga dia paham kok, dia ngerti sendiri gitu. Tantrum, biarkan aja, nanti kalau misalkan setelah dia berhenti tantrumnya, diajak ngomong, kenapa sih harus begini, kenapa sih kakak nggak dikasih handphone lagi gitu. Disonding juga, dikasih tahu kenapa orang tuanya melakukan hal ini gitu. Oke, terima kasih banyak Teopi. Yang lainnya mungkin untuk ayah bunda yang lain yang ingin bertanya, silakan. Kami masih membuka pertanyaan. Boleh ditulis di kolom chat. Dan karena belum ada yang bertanya lagi, saya mau bertanya boleh Teopi? Oh, enggak, betul. Ya, begini Teh. Dengan kondisi yang sekarang ini, anak-anak kan sangat dekat ya dengan gadget. Maksudnya adalah mereka ada kebutuhan untuk punya HP ataupun tabnya sendiri karena sekolah, kebutuhan dari sekolah ada di situ. Nah, kalau misalnya, bentar, ada yang nanya. Jadi saya loncat ke Karatna dulu ya, supaya peserta lebih didahulukan gitu. Oke, dari Kak Ratna Komala, kalau anak sudah masuk puber jadi kecanduan gadget gimana? Penanganannya beda. Jadi sudah puber tapi kecanduan gitu, Kak. Iya. Kalau anak sudah masuk puber. Penanganannya sebetulnya kalau untuk remaja lebih kompleks sih ya. Karena kan komunikasinya tuh udah beda ya. Rata-rata anak remaja kalau ditanya tuh nggak jawab. Nggak tahu, tahu gitu aja karena ternyata gitu. Jadi ada penanganan khusus juga sih Kak, harus lebih dekat. Terus paling gini yang bisa dilakukan di rumah ya, kita bangun komunikasi sama anak, mulai deketin gitu ya, kalau kayak SKSD gitulah pokoknya ya. Terus liatin kesukaannya dia apa, hobinya dia apa, kita ngomongin hobinya dia gitu. Mulai dari situ, dia sukanya apa, kita ajak ngobrol hobinya dia. Misal nih, anak saya kan udah mulai masuk itu ya 10 tahun remaja gitu ya. Saya nggak suka bola, tapi dia suka bola. Ya udah mau nggak mau saya ngomongin bola. Atau saya nggak suka K-pop, ada nih teman saya anaknya sudah remaja nggak mudah diajak komunikasi, tapi anaknya suka K-pop, ya udah mau nggak mau ibunya cari tahu soal K-pop biar bisa ngomong sama anaknya gitu. Jadi dideketin dulu lewat itu paling, nanti lama-lama Insya Allah bisa kita masukin sedikit-sedikit ini tuh nggak baik gitu ya. Jadi kita nggak bisa langsung bilang kakak nggak boleh gitu, ini nggak baik, nggak bisa langsung bilang gitu, tapi deketin dulu dan masuknya itu lewat hobinya anak itu, kita ngomongin soal kesukaannya dia gitu. Karena nanti anak akan ngerasa kok ibuku tahu ya apa yang saya suka gitu ya, kok ibuku keren nih gitu ya, tahu yang lagi viral atau yang lagi happening saat ini misalnya gitu. Jadi sebagai teman dulu gitu Teh. Mudah-mudahan terjawab ya Kak Ratna. Oke, semoga terjawab Kak Ratna. Dan melanjutkan yang saya Teopi, ini ada satu kasus, kasusnya terjadi pada anak yang broken home. Dan ternyata perceraiannya pun orang tuanya tidak baik-baik saja sehingga banyak
perselisihan lah di antara keduanya meskipun sudah bercerai dalam waktu yang cukup lama. Nah, saat ini anak tersebut masih terus kecanduan gadget. Orang tuanya sudah angkat tangan, tidak tahu harus seperti apa lagi, dan memang ya anaknya sampai melakukan kekerasan seperti itu. Nah, itu harus seperti apa ya, Kak Upi? Usia berapa tahun, Kak? Usianya kalau nggak salah 16 tahun. 15, sorry. Udah remaja 15 ya. tahun. Bisa lebih dari 4 jam mungkin ya main gadgetnya ya. Wah, itu bisa semalaman. Itu sih apa ya, kalau misalkan begitu PR-nya banyak banget ya Putri, itu orang Betul. tuanya. Gimana ya, Teh? Iya, harus duduk bareng tentunya sama orang tuanya ya. Terus kan tadi tuh si otaknya tuh sudah terendam dopamin gitu ya. Kalau kata Bunda Elik ya, kata guru saya, cuci otak tuh susah gitu kan, berarti harus dicuci otaknya kan, nggak mudah. Apalagi ini ada ada masalah pengasuhan lah ya, itu tentunya harus duduk bareng sama orang tuanya gitu ya, ngobrol, komunikasi gitu sama orang tuanya. Saya pun melakukan itu Teh, kan saya bekerja kan ya. Waktu itu saya pulang ngajar capek ya, itu yang terjadi kan, anak saya seperti itu. Akhirnya saya ngobrol sama anak saya apa yang harus saya lakukan, apa yang dia suka gitu. Memang harus terbuka, lebih banyak bonding lagi gitu. Lebih apa yang saya lakukan ya, ini salah satu yang saya lakukan ke anak saya waktu saya udah mulai susah ngobrol sama dia. Saya makan berdua sama dia, karena dia laki-laki kan, kalau ngomong sama anak laki-laki mah harus dengan perut kenyang ya gitu ya katanya. Jadi diajak makan di luar berdua aja, tanpa adiknya, tanpa kakaknya, ngobrol berdua di situ. Dan qadarullahnya dia tuh setelah pulang ke rumah dia melakukan sesuatu yang saya sukai dan sebelumnya nggak pernah dia lakukan. Jadi misalnya nih, dia tuh kebiasaannya nyimpan baju di mana aja misal gitu ya. Saya pengennya kan nyimpan baju kotor di mesin cuci misal gitu ya. Dia tanpa disuruh, setelah ngobrol tanpa disuruh dia melakukan hal-hal yang saya sukai gitu Teh. Jadi dia udah tahu ibunya suka apa gitu. Jadi kuncinya memang di komunikasi. Kalau tadi broken home ya, mau nggak mau harus meluangkan waktu. Ya kalau misalkan tidak berdua, ya ibunya, ayahnya saja, nanti ibunya saja, mau nggak mau harus komunikasi Teh. Panjang sih kalau itu ya. Panjang banget, nggak bisa dijelasin. Berarti Begitu, yang terpenting adalah bangun kedekatan dengan anak, masuk ke dalam dunianya anak, mulai bicarakan hobinya anak, sampai akhirnya anak mau terbuka, mau mendengarkan kita. Karena tadi di awal itu ada yang bertanya juga, gimana caranya supaya anak tuh mau mendengarkan nasihat dari kita. Dan kitanya harus bangun. Dari penjelasan Teopi yang saya tangkap adalah anak tidak mau mendengarkan nasihat kita ketika kita punya gap yang besar antara orang tua dan anak. Seperti itu ya Teopi ya? Iya betul. Ibaratnya tuh gimana kita mau dengerin orang yang nggak kenal sama kita gitu. Misalkan Teh Putri nggak kenal sama saya kan, terus Teh Putri ngasih nasihat, ya lo siapa gitu kan, gitu ya. Makanya sudah ada gap itu, kalau sudah ada gap antara orang tua dan anak, ya mau nggak mau kita harus deketin lagi, kita harus usaha untuk bonding lagi, harus usaha untuk komunikasi lagi, biar didengar gimana, yaitu yang saya lakukan sih itu ya. Saya ada waktu khusus untuk setiap anak Teh, karena anak saya banyak, jadi satu-satu misalkan sama kakaknya kapan, sama adiknya kapan, ini kapan gitu. Jangan bareng-bareng terus, karena perhatiannya jadi terpecah gitu. Itu lumayan banget ngaruh. Gitu itu juga menghindari kita dari sibling rivalry betul. Supaya antara adik dan kakak tidak ada cemburu karena merasa saling diperhatikan. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Via. Anak saya kalau saya tanya maunya apa, jawabannya maunya Bunda tinggal di rumah temenin aktivitasnya. Tapi bagaimana ya Bun, saya kan harus kerja, ngasih jawaban ke anak itu bagaimana? Berapa tahun usianya Bunda Via, usianya berapa tahun anaknya? 5 tahun Bunda. Bunda Via kalau mau 5 tahun. Tapi pulang kerjanya jam berapa Bun biasanya? Perginya itu jam 8, pulangnya jam 4 atau kadang jam 5 sore. Setelah anaknya pulang itu ada aktivitas bareng nggak, Bu? Ada tiga anaknya ini sebenarnya Bunda, umurnya ada yang 9 tahun,
7 tahun sama yang 5 tahun. Semua rata-rata sama. Kalau ditanya maunya apa, maunya ada bunda di rumah. Bunda setelah pulang kerja biasanya ada aktivitas bareng anak nggak? Ketemu sama anak itu paling habis maghrib. Di waktu maghrib sama makan malam itu aja bunda sampai tidur. Ngapain? Oh, makan malam. Makan malam ya. Makan Aktivitas malam. yang lain misal main bareng nggak? Bercerita Kadang nggak gitu. Nggak sempat karena Nah, beres-beres rumah kalau pulang kerja. nah itu. Nah itu Bun, saran dari saya, sebetulnya ada waktu yang panjang sih Bun, dari jam 7, maksudnya dari bangun tidur sampai jam 8, dari tadi pulang kerja jam 4 sampai malam tidur ya, sebetulnya itu bisa dimanfaatkan Bun, karena sama saya juga kerja ya, memang lelah ketika pulang kerja pasti lelah banget ya, pengennya istirahat, terus lihat rumah berantakan pengennya beres-beres, tapi sebetulnya ya itu tadi kita prioritasnya misal anak dulu ya, sempetin aja Bun ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Yang paling gampang itu ya menurut kemarin di minggu pertama tuh ya yang Pak Ading ya, paling gampang itu anak suruh bikin jurnal lewat gambar. Nanti kita bisa tahu kan apa kondisi hatinya hari itu bagaimana gitu kan ya. Jadi sediain aja jurnal, kertas sama krayon, pensil warna, suruh menggambar, tapi bundanya ada di situ ikutan gambar apa gitu. Jadi sempetin aja. Jadi di rumah itu yang berantakan itu biarinkan aja dulu lah gitu. Ada kalau guru saya bilang ya, kita tuh terlalu banyak bercinta sama benda mati, cina katanya gitu. Benda mati itu ya itu cucian lah, apalah gitu ya, rumah. Sementara anak tuh ada nungguin kita, ya sudah sempatin aja Bun. Jadi nanti ngomong sama anaknya, misal ya kalau saya ya, ini harus kerja ya hari ini ya, nanti kita habis ini ngapain gitu bareng. Jadi meskipun Bun ya yang kerasa sama saya ya, meskipun dalam seminggu tuh hanya beberapa kali ya, aktivitas bareng sama anak itu ngena banget sih buat anak. Benar-benar ngena, meskipun hanya beberapa kali bercerita sebelum tidur aja ya misal, tapi ceritanya seru banget, itu tuh ngena sih buat anak meskipun gak tiap hari misal Bun. Ya kan ada saatnya mungkin kita ada sesuatu terus capek apa gitu ya, itu penting banget, jadi sediain aja gitu, sediain waktu. Saya meskipun anak-anak saya masih kecil, saya bilang kita rapat ya, rapat itu apa, pokoknya rapat. Jadi saya di situ bikin ngobrol maunya gimana, nanti kalau beli mainan itu bolehnya kapan, tapi gini-gini pokoknya kita ngobrol aja sama anak-anak, itu tuh lumayan. Dan jangan lupa apresiasi, itu ngaruh banget Bun, ngasih apresiasi sedikit setiap hari ke anak tuh ngaruh banget. Itu bisa kalau ibaratnya tadi gimana biar dengerin kita gitu, anak biar dengerin kita apresiasi, dipuji terus. Kalau saya gitu sih. Itu Bun, mudah-mudahan terjawab ya Bunda Pia ya. Ya, terima kasih Bunda. Sama-sama. Semoga terjawab ya Bunda Via, dan juga yang bertanya, bunda-bunda dan ayah yang lainnya yang sudah bertanya. Terima kasih dari Kak Opi. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Mungkin masih bisa. Ada yang raise hand tuh, Pak. Kenapa Teh? Ada yang raise hand, Kak Hauli. Oke. Oh iya. Silahkan Kak Hauli. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mira ya, saya ingin bertanya, ini kebetulan ada yang curhat ya ke saya, cuman seorang ibu curhat, ada anak usia SMA ya, anak usia SMA, dia itu tipe gimana ya, dia tidak memiliki dia memiliki visi misi, misalnya gini, dia tahu mau jadi apa gitu, tapi dia tidak tahu cara mengeksekusinya. Terus kalau ditanya-tanya kepada orang tuanya, memang latar belakangnya si anak ini sering dengan gadgetnya gitu. Kemarin saya kasih solusi yaitu meningkatkan bonding kan, cuman terus ikut diajak untuk ikut yang seperti ini. Cuman terapi selanjutnya itu bagaimana itu Kak Opi? Maksudnya seperti yang Kak Opi sampaikan tadi, atau memang harus ada dikonsultasikan ke lebih, maksudnya dikonsultasikan ke orang yang lebih profesional, atau memang kita perbaiki dulu seperti yang Kak Opi bilang tadi, maksudnya bonding, aktivitas, gitu, atau bagaimana Kak Opi? Terima kasih. Putri bisa tolong dibantu suaranya, di saya kedengarannya keresak-keresak.
Tadi tuh apa latar belakangnya Kak Teteh? Sebetulnya di saya juga kurang jelas. Mbak Hauli boleh tolong disampaikan lagi intinya. Tadi suaranya sedikit seperti Teh Putri, ya. gimana Teh? Bisa dibantu barusan freeze. Anaknya SMA tadi ya? Anaknya SMA, terus dia itu Oke. anaknya perempuan kayak gini. Di keluarganya itu mereka berempat, jarak itu dekat-dekat. Paling besar itu SMA kelas 1 sekarang, yang paling kecil itu mungkin kelas apa ya, SD ya, mungkin kelas 3 mungkin. Oke. Jadi dia punya kemauan mau jadi seperti apa gitu, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengeksekusinya gitu. Jadi Dia tahu apa Bunda? Mohon maaf. Suaranya belum ya? Iya betul. jaringan ya Mbak ya. Iya Agak betul. jadi maksud saya gini, bagaimana anak itu paham ini mungkin ya manajemen gadget ya pada anak usia remaja itu bagaimana gitu. Bagaimana supaya anak di usia yang SMA itu ya Bunda ya, supaya paham mengenai manajemen dirinya lah gitu. Oh ya, manajemen dirinya supaya tidak terlalu kecanduan gadget gitu ya. Betul. Oke. Jadi Kak Opi, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya anak di usia SMA itu bisa lebih memanage dirinya supaya tidak kena kecanduan gadget. Kalau di sini, oke, Kak Opi boleh Ya. dijawab. Di usia remaja SMA ya. Manage memang ini ya, perlu upgrade skill juga ya, kalau menurut saya ya, di usia remaja dia harus banyak belajar juga, harus banyak tadi ya, harus banyak belajar di luar juga gitu, cara memanage dirinya gimana. Tapi sih kan tadi saya kurang jelas juga ya, bonding juga sama orang tuanya gimana tadi. Sebentar gitu ya. Kak, sebentar Teopi. Jadi sebetulnya ada tambahan lagi, itu tuh anak itu tahu visi misinya, tapi belum tahu bagaimana cara eksekusinya. Dia tuh tahu mau ngapain gitu, tapi belum tahu cara eksekusinya gitu. Ya, tahu visi misinya tuh apa, tapi belum tahu cara eksekusinya. Tapi sepertinya nggak kecanduan gadget ya, kalau saya dengar. Cari mentor sih Kak, kalau menurut saya. Cari mentor atau coach. Iya, harus cari mentor atau coach. Jadi biar tahu langkah-langkah dia tuh, langkah-langkah yang tepat untuk mencapai visi misi dia, mencapai mimpinya dia itu seperti apa. Jadi cari mentor sih. Kalau menurut saya ya, itu pasti dibantu step-stepnya, ya kan? Bicara soal mentor, saya merekomendasikan bertemu dengan Mamari. Jadi Mamari itu Bunda Ari ini adalah seorang trainer juga, trainer tempa yang memiliki modul trainingnya itu mengenai bagaimana anak remaja mengoptimalisasikan dirinya, mengetahui apa visi misinya dan mengetahui bagaimana cara mewujudkannya. Dan itu bisa diikuti trainingnya Mama Ari atau mengikuti Instagramnya. Di situ insya Allah bisa jadi salah satu wasilah ya Teh ya. Iya betul. Ari Kusuma Dewi namanya. Betul. Iya karena kalau udah tahu gitu ya maunya apa tapi bingung langkahnya ya satu-satunya saya dimentorin sih ya, di coaching. Iya, betul. Nah ini kan kata Mbak Haulinya juga dijawab di chat, mereka 4 bersaudara jaraknya dekat, punya cita-cita tapi tidak tahu caranya, lebih dekat dengan gadget juga. Oh iya kenal dengan Bunda Ari, iya nah betul. Jadi kalau misalnya ternyata sebetulnya ini langkah yang tepat ya Teh Opi ya, karena anaknya sudah tahu, sudah punya cita-cita dan saat ini belum tahu bagaimana cara melakukannya dan saat ini dekat dengan gadget, mungkin ini yang dikhawatirkan ya, takutnya karena dekat dengan gadget jadi visi misi atau cita-citanya jadi tidak dikejar malah ke gadget. Maka jawaban dari Teh Opi tadi adalah mencari mentor. Dan kami merekomendasikan bisa menghubungi Mbak Ari Kusuma Dewi. Semoga saja di dalam waktu dekat, semoga ada training terdekatnya. Di situ juga bisa jadi salah satu wasilah insya Allah supaya bisa membantu mengoptimalkan kemampuan dari remaja-remaja kita. Baik, terima kasih. Ada lagi kah yang ingin bertanya?
Sama-sama, Mbak. Ya. Oke. Dari Kak Opi, apakah ada yang... Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita akhirnya bisa masuk ke dalam closing statement. Dari Kak Opi, silakan. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Untuk closing statement-nya dipersilahkan. Aja sih Ayah Bunda, kita adalah mainan terbaik anak-anak kita ya, hadir, kuncinya hadir, mendengarkan anak-anak, ada di sekeliling anak-anak, walaupun hanya ya 1 jam 2 jam gitu ya, khususnya untuk ibu bekerja, sempatkan saja hadir di tengah anak-anak kita gitu, karena itu vitamin terbaik, vaksin terbaik gitu ya, nggak ada lagi vaksin instan yang bisa disuntikan gitu ya untuk kecanduan gadget, nggak ada. Kita mau nggak mau setelah apapun gitu ya, mengusahakan bagaimana caranya untuk anak bisa membatasi penggunaan gadget atau bahkan lebih senangnya lagi lepas dari kecanduan gadget gitu ya. Itu aja paling Teh Putri ya, kuncinya adalah kita hadir. Jadi si dopamin detox itu, kita mau puasa lah, mau apapun itu, tapi kita nggak hadir, ya nanti itu akan berulang lagi. Anak tuh ketika sudah lepas kecanduan gadget, terus kitanya loss juga, nggak hadir lagi, akan berulang lagi kita. Terima kasih semuanya kakak-kakak ya Bunda hari ini yang sudah hadir sampai akhir, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Oke, terima kasih banyak Kak Opi untuk sesi yang telah disampaikan, materi yang disampaikan luar biasa sekali. Siapa yang belajar hari ini, kakak Bunda, ayah Bunda, kakak-kakak semua, saya merasa sangat belajar banget hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Kak Opi juga bisa memberikan manfaat untuk ayah Bunda semua di sini. Dan sebuah kalimat mungkin ya yang terus terekam oleh saya ketika materinya Kak Opi berlangsung adalah betapa pentingnya kehadiran orang tua untuk menghindari anak dari keranjingan gadget. Tidak ada vitamin sama sekali yang bisa membantu anak untuk lepas kecuali dari kehadiran orang tua. Semoga kegiatan hari ini bisa membantu ayah bunda untuk melepaskan gadget dari anak-anaknya. Dan di sini karena kemarin minggu lalu kita juga sudah ketemu dengan Kak Opi dan sudah kita mintakan ya Kak Opi ya untuk sharing insight. Saya sudah mempunyai nama pemenang dari insight terbaik di minggu lalu. Nah, sebelum saya sampaikan siapa pemenangnya, kembali saya ingatkan kepada ayah bunda dan kakak-kakak semua untuk menuliskan insight terbaik yang didapatkan dari sesi gerakan Aku Berdaya hari ini di Instagram, dan jangan lupa di tag @tempat_trainers_guild dan @aku_berdaya, juga hashtag Aku Berdaya, hashtag tempat trainers guild-nya. Nah, boleh juga sama di tag juga @Siti Sophia SSN. Bisa dilihat di chat ya ayah bunda semuanya. Jadi bisa di tag 3, ada 3 yang bisa di tag. Yang pertama @aku_berdaya, gerakan Aku Berdaya, mohon maaf, @gerakan Aku Berdaya, @tempat trainers guild, kemudian @Siti Sophia SSN, hashtag Aku Berdaya, hashtag tempat trainers guild. Oke, terima kasih banyak. Dan sekarang pemenangnya yang minggu lalu adalah @desi_arisandi482. Apakah Mbak Desi ada hari ini? Oke, kalau memang tidak ada, saya ulangi lagi, @desi_arisandi482. Nanti akan diinfokan lebih lanjut oleh tim kami dari Gerakan Aku Berdaya. Terima kasih untuk semuanya. Dan saya sampaikan juga, gerakan ini akan terus berlanjut. Insya Allah kita bertemu di awal tahun 2023 pada bulan Januari. Kita masih akan terus melanjutkan gerakan ini. Kita akan ada kelas yang juga luar biasa. Kalau bulan ini bulannya parenting, bulannya orang tua dan anak, maka di bulan Januari kita akan membahas mengenai career development. Nantinya akan ada 4 trainers yang berlatar belakang psikologi. Di sana kita akan membahas lebih dalam bagaimana kita membahas tentang career development. So buat ayah bunda, kakak-kakak semua yang ingin mengikuti
jangan sampai ketinggalan, silahkan pantengin terus IG-nya Gerakan Aku Berdaya. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir, sudah mengikuti, sudah aktif di sini. Terima kasih banyak juga kepada Kak Opi yang sudah memberikan beragam informasi yang luar biasa. Semoga kita semua bisa menjadi orang tua yang bisa menjadi partner bertumbuh untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, dan menghindarkan anak-anak kita dari kecanduan gadget. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.